Oke, sekarang Buca jelaskan lagi ya. Pertama adalah kamu harus tahu artinya himpunan itu apa. Himpunan itu adalah kumpulan. Jadi himpunan adalah kumpulan dari anggota-anggota nanti sesuai dengan soalnya ya. Intinya himpunan itu adalah kumpulan. Kalau misalkan ketemu tanda seperti ini namanya irisan. Irisan itu dicari yang sama. Contoh A irisan B. Ya, ini hurufnya ini bisa berubah-berubah tergantung soal. Bisa juga biasanya P irisan Q. Nanti ya, kalau biar nggak bingung ke contohnya. Kalau tandanya kayak U, ini namanya gabungan. Jadi nanti anggota pertama di suatu himpunan sama anggota yang kedua di suatu himpunan itu digabung. Bedanya itu. Kalau yang bentuknya kayak N gini irisan berarti dicari yang sama, tapi kalau U itu gabungan, nanti digabung semuanya. Biasanya tulisannya kayak gini, A gabungan B atau P gabungan Q. Lanjut, kalau misalkan ada tulisan kayak gini, ada soal kayak gini, A komplement. Nah, caranya adalah cari yang sama dulu, jadi dicari yang sama kayak irisan. Terus angka-angka yang nanti nggak ada pasangannya, berarti itu jawabannya. Itu ya. Kalau ada soal N, A atau apa jumlahnya dari anggota A itu berapa gitu bacanya. Jadi jumlah anggotanya A itu berapa. Ininya tergantung nanti soalnya. Ada yang gini N, B. Jumlahnya anggota B itu berapa gitu ya, tergantung soalnya. Jadi intinya N itu jumlah, ngitung jumlah anggota. Sekarang kamu harus mengenal, tahu macam-macam nama bilangan buat gak bingung nanti ngerjakan di himpunan. Karena di himpunan itu nanti kayak kumpulan beberapa bilangan di soal ya. Kalau bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada juga negatif. Misalnya min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, bisa lebih lagi ya. Terus 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu dia ada bilangan positif dan juga ada bilangan negatif. Kemudian yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi bedanya bilangan cacah sama bilangan asli. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan seterusnya. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada lagi namanya bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan atau angka-angka yang bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Contohnya angka 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maksudnya gimana? 3 ini kan cuma bisa dibagi dengan angkanya dia sendiri. 3 dibagi 3 gitu kan. 5 dibagi 5. 9 nggak masuk bu? Enggak, karena 9 kan bisa dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 9 dibagi 9, 1. Dia bisa dibagi dengan angka-angka lain. Itu ya. Terus bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 2. Nah, ini tergantung soal. Biasanya gini, bilangan kelipatan 2, bilangan kelipatan 4 dan seterusnya. Tergantung soal. Intinya kelipatan itu berarti dilipatkan. Namanya juga kelipatan. Berarti berlipat-lipat ya. Karena ini soalnya bilangan kelipatan 2, dimulai dari 2 dulu. 2, 4, 6, 8. Jadi 2 ditambah 2 kan bilangnya kelipatan 2. Jadi 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10 dan seterusnya. Kalau misalkan soalnya bilangan kelipatan 3, berarti dimulai dari 3 ya. 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 tambah 3, 12 dan seterusnya. Gitu ya. Ini ada di pelajaran kelas 4 ini sudahan ya. Kemudian bilangan faktor dari 10. Faktor. Caranya menghitungnya, kamu bikin cara ini namanya cara apartemen atau cara hotel. Taruh dulu angka 10-nya.
10 bisa nggak dibagi 1? Bisa kan? Perkalian berapa yang bisa menjadi 10? Intinya gitu. 1 kali 10, 10. Urut ya harusan 2. 2 bisa nggak ya? Ada nggak ya? 2 kali berapa yang hasilnya 10? Oh ada. 2 kali 5, 10. Kalau 3 ada nggak ya? Oh nggak ada. Nggak ada perkalian 3 kali berapa yang hasilnya 10. Kalau nggak ada di skip, lewati. 4 ada nggak ya? Oh nggak ada. Oke lanjut. 5 ada nggak ya? Oh ada 5 kali 2 kan 10. 6, 7, 8, 9 nggak ada ya kan. 10 ada kan? 10 kali 1 10 gitu ya. Jadi bilangan faktor dari 10 itu 1, 2, 5 sama 10. Ini kalau misalnya kamu gini no, 1 kali 10 10 cocok, 2 kali 5 10 cocok ya. Contoh lagi, bilangan faktor dari 12. Berarti 12 ya, kamu bikin cara kayak tadi, cara apartemen. 12 1 dikali 12 kan bisa 12 ya. 2 kali berapa yang hasilnya 12? Ada kan? 2 kali 6. Oke. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali 4. 3 kali 4. Ada ya 12. 4. Nah, ini tinggal balik tok rek kalau gini. 4 kali 3 kan 12. 5 kali 3 kan nggak ada. Tinggal balik ini tok. 6 kali 2. Terus 6, 7 dikali berapa hasil 12 nggak ada ya. 8, 9, 10 juga nggak ada. 11 nggak ada. Tinggal ini tok balik 12 tuh. Ini cocok kan? 1 kali 12 12. 2 kali 6 12. 3 kali 4 12 gitu. Contoh lagi, misalkan faktor dari R-nya double 24 ya, agak besar. Bikin cara kayak tadi, cara apartemen. 1 kan pasti ikut ya. 2 kali berapa yang hasilnya 24? Kalau kamu angkanya besar, 2 kali berapa ya hasilnya 24? Berarti kamu harus menggunakan cara apa? Porogapit. 24 dibagi 2 bisa nggak ya? 2 bagi 2 1. 1 kali 2 2. 4 ini kan 0, 4 nya turun. 4 dibagi 2 2. 2 kali 2 4. Porogapit ini ada di kelas 3, kelas 4 ya. Berarti 24 dibagi 2 12. Ada ya. Kemudian 3 kali berapa yang hasilnya 24? Ada nggak ya? Oh ada. 3 kali 8. Sekarang 4 ada nggak ya yang bisa dikali berapa hasilnya 24? Oh ada. 4 dikali 6. 5 ada nggak ya yang dikali berapa hasilnya 24? Nggak ada, berarti di skip. 6. Nah 6 kan udah 6, tinggal balik ini tok. Nah tinggal balik ini dibalik. 12 2 24 sama 1 sudah, tinggal dicek. 1 kali 24 24 cocok ya. 2 kali 12 24. 3 kali 8 24. 4 kali 6 24. Jadi faktornya dari 24 adalah 1 2 3 4 6 8 12 24. Yang di depan nih loh. Ini kalau ini faktornya ini 1 2 3 4 6 12 gitu ya. Kemudian perhatikan tandanya seperti ini. Kalau ini adalah kurang dari. Kalau kayak gini lebih dari. Ini tuh nek digini no. Nah, K kurang, B lebih gitu ya. Kalau tandanya seperti ini, kurang dari sama dengan. Bacanya kalau gini, lebih dari sama dengan. Contoh yang kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 3. Berarti 3-nya ikut, soalnya kan ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan di bawahnya ini, angka soalnya ini ikut. Berarti kurang dari 3. 1, 2, 3. 3-nya ikut. Tapi kalau kurang dari 3 gini tok, nggak ada sama dengan, berarti angka 3-nya nggak ikut gitu ya. Lebih dari 3, 3-nya ikut, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau cuma gini tok,
lebih dari 3, berarti ya mulai dari 4, 5 dan seterusnya. 3-nya nggak ikut, bedanya itu. Oke, lanjut di soal. Diketahui A sama dengan 2, 3, 4, B sama dengan 1 dan 3. Maka A gabungan B, gabungan ya, gabungan bukan irisan, diperhatikan. Oh ini B, ini ya gabungan, gabungan berarti digabung semuanya. Oke, tadi kan sudah diketahui A isinya angka 2, 3, 4, B isinya angka 1 dan 3. Yang ditanyakan ini A gabungan B, berarti digabung semuanya. Nah, ditulis mulai dari yang terkecil 1, 2, 3. 3-nya ini kan sama, tulis salah satu aja. 4, sudah gitu ya. Berarti A gabungan B isinya angkanya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalkan Bu ada soal kayak gini, A irisan B, berarti irisan. Kalau irisan berarti dicari yang sama. Dari A sama B yang sama mana? 1, nggak ada pasangannya ya, nggak usah. 2, oh nggak ada pasangannya, berarti bukan. Oh 3, 3-nya yang sama, berarti kamu lingkari. 3, 4 ada pasangannya? Nggak ada, berarti A irisan B adalah 3, yang sama gitu ya bedanya. Kalau gabungan berarti digabung semua, dimasukno semua. Yang ada di anggota A sama anggota B digabung. Tapi kalau irisan cari yang sama, yang punya pasangan nih loh. Oke. Nomor 2, diketahui M isi anggotanya A, I, U, E, O, N, A, U, O. Maka jumlah dari M gabungan N adalah, kita fokus ke M gabungan N dulu ya. Oke, tadi kan isinya ini ya, M itu A, I, U, E, O, N-nya A, U, O. Yang ditanya no apa? N ke sini. M gabungan N, berarti jumlahnya anggota gabungannya M sama N ini ada berapa angka? Dilihat, tinggal dihitung. A, I, U, E, O ini kan, kalian ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N, M gabungan N adalah 5 anggota jumlahnya. Tapi kalau ini misalkan soalnya tak ganti, M irisan N, berarti cari ono yang sama antara M sama N. A sama ya, terus I ada pasangannya? Gak ada, berarti nggak usah masuk. U ikut, E nggak ikut, nggak ada pasangannya. O ikut. Jadi kalau Bu Ica tanya N, M irisan N adalah, tinggal ngitung ada berapa ini anggotanya, 1, 2, 3. Tulis gitu ya. Nomor 3, diketahui X angka-angka bilangan asli yang kurang dari 6, Y angka-angka bilangan bulat yang kurang dari sama dengan 5, lebih dari min 1. Yang ditanya no apa? X irisan Y. Nah, sudah ya. Kita masukkan, diketahui X tadi bilangan asli yang kurang dari 6, berarti isinya berapa? Bilangan asli tadi apa sih? Bilangan berapa? Bilangan asli itu angka 1 dan seterusnya. Berarti bilangan asli yang kurang dari 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 nggak masuk Bu, enggak kan, di sini nggak ada tanda sama dengan. Kalau misalkan ada tanda sama dengan seperti ini, baru 6-nya masuk ya. Nah, bedanya itu, jangan lupa. Tuh, 6-nya masuk. Tapi kalau di soal tidak ada sama dengannya, berarti 6-nya nggak masuk. Oke, selesai yang X. Sekarang kita masuk ke anggotanya Y. Anggotanya Y itu bilangan bulat yang kurang dari sama dengan 5, lebih dari min 1. Di sini ada 2 syarat. Kalau ini tadi yang X cuma ada 1 syarat. Syarat itu apa Bu maksudnya? Ya maksudnya dia itu seleksi, dia itu bisa masuk seleksi cuma syaratnya cuma 1. Kalau ini kan ada 2. Yang pertama, angka-angka bilangan bulat yang kurang dari sama dengan 5. Berarti angka berapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ikut. Syarat yang kedua, berarti angka-angka bilangan bulat yang lebih dari min 1. Berarti lebih dari min 1. Min 1-nya ikut, ya kan? Soalnya ada sama dengan. Berarti min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti anggotanya Y, bilangan bulat yang kurang dari sama dengan 5 lebih dari min 1, isinya adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya no apa? X irisan Y, berarti dicari yang sama. Ini ya, yang sama antara X dan yang Y. 1 punya sama ya, kita lingkari, jangan lupa dilingkari biar tidak lupa. 2 punya pasangan. 3 sama ya. 4 sama. 5 sama. Min 1 sama 0 nggak sama, berarti nggak usah masuk. Berarti X irisan Y isinya 1, 2, 3, 4, 5 yang sama, oke? Nomor 4, jika NA jumlah anggotanya A adalah 10, NB 8, NA irisan B sama dengan 8, maka nilai NA gabungan B adalah, nah kamu fokus di soalnya ini ya, NA gabungan B. Nah, ada ya, diketahui tadi NA jumlah anggotanya A 10, jumlah anggotanya B 8, jumlah anggota A irisan B adalah 8. Jangan lupa fokus yang seperti Bu Ica ajarkan minggu lalu. Kalau mereka sendirian, ini kan sendirian, A berdiri sendiri, B berdiri sendiri, nggak punya pasangan ya. Berarti mereka ini sama-sama nanti ditambah, jadi 10 ditambah 8. Nah, kalau NA gabung A, NA irisan B, ini mereka kan berpasangan, A sama B ada pasangannya, berarti nanti dikurangi, jadi hasilnya ini dikurangi sama ini. Tapi jangan lupa ditulis rumusnya. Yang ditanya no apa di soalnya kan minta NA gabungan B, tulis soalnya sama dengan NA ditambah, ini loh, ditambah NB dikurangi NA irisan B, tinggal mindah ininya tok ya, jadi nggak usah bingung, tinggal kalian mindah ini loh ABC-nya ini loh. Jadi NA ditambah, tadi kan bisa bilangnya kalau sendirian ditambah NB sendirian kan, jadi sendirian sama sendirian ditambah biar mereka punya pasangan, dikurangi sama yang berpasangan tadi, tulis lagi NA irisan B, tinggal dimasukkan nomornya, angkanya. NA nya tadi berapa? 10, NB nya 8, dikurangi NA irisan B nya 8, 10 ditambah 8, 18 dikurangi 8, 10 tambah 8 sama dengan 10 ditambah 8 sama dengan 18, dikurangi 8 sama dengan 10, berarti jawabannya 10 gitu ya. Nomor 5, diketahui S bilangan asli kurang dari 10. A angkanya isinya 2, 4, 6, 8. Yang soalnya apa? Nilai dari A komplement adalah, diketahui tadi di soal yang S bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli tadi dicoba dilihat lagi, bilangan asli itu dari angka 1 sampai seterusnya. Berarti bilangan asli yang kurang dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ikut nggak? Nggak ikut ya, 10 ya. Kenapa 10 nggak ikut? Karena ini kan cuman kurang dari soalnya, kecuali di soal kurang dari sama dengan berarti 10-nya ikut gitu ya. Jadi isinya cuman ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Isi anggotanya A 2, 4, 6, 8 sudah ada di soal. Jadi A komplement adalah, caranya adalah cari yang sama antara himpunan S dan himpunan A. 1 nggak ikut, 2 ada pasangannya, 3 nggak ikut, 4 ikut, 5 nggak ikut ya, nggak ada pasangannya, berarti mereka nggak diajak. 6 ikut, 7 nggak ikut, nggak ada pasangannya, single, mereka jomblo. 8 ikut, punya pasangan. 9 nggak ikut. Nah,
Komplement berarti angka-angka yang tidak kamu lingkari atau angka-angka yang jomblo ya, sendirian. Berarti 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Nomor 7, diketahui P adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti kamu udah nginget-nginget bilangan asli. Oh, bilangan asli itu angka 1 sampai seterusnya. Kalau kurang dari 5, berarti angka-angka yang kurang dari 5 antara angka 1 sampai 100 berapa yang kurang dari 5. Udah dipegang dulu, disimpan di dalam otak. Lalu Q adalah bilangan cacah yang kurang dari 6. Bilangan cacah itu bilangan berapa tadi? Bilangan cacah dimulai dari angka 0 dan seterusnya. R, bilangan ganjil yang kurang dari 6. Kamu harus tahu bilangan ganjil itu berapa aja ya. Maka N, P dikurangi Q irisan R adalah, oke, udah ya. Tadi udah diketahui P isinya bilangan asli yang kurang dari 5. Bilangan asli mulai dari 1, berarti kurang dari 5, oke? 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak masuk Bu, nggak masuk, kecuali kalau di soal ada seperti ini, kurang dari sama dengan 5, berarti 5-nya ikut. Kalau nggak ada sama dengannya, 5-nya nggak ikut ya, gitu bedanya. Ini loh bedanya. Q, bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. 0 kurang dari 6 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 nggak ikut Bu, nggak, kan nggak ada sama dengannya gitu ya. R, bilangan ganjil kurang dari 6. Bilangan ganjil itu berapa aja? 2, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dia mintanya apa? Bilangan ganjil yang kurang dari 6, berarti yang kurang dari 6. 2 masuk, 3 kurang dari 6 ya. 5 juga kurang dari 6. 7 ikut nggak? Nggak ikut. 9 nggak ikut, sudah. Berarti isinya bilangan ganjil kurang dari 6, anggotanya isinya 2, 3 sama 5. Yang ditanya apa? N, P dikurangi Q irisan R. Jumlahnya ini ya. Kita fokus ke ini dulu. Q irisan R. Q irisan R berarti irisan adalah sama. Berarti kamu cari yang sama antara Q dan R. Yang ditanyakan Q dan R. Bu, P-nya gimana? Nggak usah dilihat P-nya, hiraukan aja. Fokus dengan soalnya. Q dan R. Udah, cari yang sama antara yang Q dan R. 0, nggak punya pasangan, hiraukan. 1, biarin, dia juga nggak sama, nggak ada yang sama. 2, ada yang sama. 3, ada yang sama. 4, nggak ada. 5, ada. Berarti Q irisan R adalah 2, 3, sama 5 ya. Kemudian masukkan di soal. P dikurangi Q irisan R adalah, P masuk no anggotanya P ini. 1, 2, 3, 4, 5 taruh di sini. Dikurangi anggotanya Q irisan R yang sudah kamu hitung tadi ini loh. 2, 3, 5 pindah ke sini. Sudah. Setelah itu, kan ini soalnya P dikurangi Q irisan R. Dari nomor 10, diketahui A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. B 0, 3, 6, 9. Maka A gabungan B adalah ini ya. Isinya A tadi 1, 3, 5, 7, 9. B 0, 3, 6, 9. Yang ditanya apa? A gabungan B. Digabung. Berarti ditulis semuanya. Anggotanya A sama anggotanya B itu digabung. 0. Urutkan dari yang terkecil ya. 0, 1, 3, 5, 6, 7, 9. Selesai. Tapi kalau soalnya Bu Ica ganti A irisan B, berarti kamu cari yang sama antara A dan B. 1, gak ada pasangannya, biarin. 0, gak ada. 3, oh ini sama Bu, lingkari. 5, gak ada. 6, gak ada. 7, gak ada.
9 sama. Berarti A irisan B itu 3 sama 9 gitu ya. Nomor 12, diketahui B sama dengan 1, 2, 3, 4. Banyak himpunan bagian dari B adalah. Nah, ini ya. Tadi isinya B kan angkanya 1, 2, 3, 4. Yang ditanya no apa? Banyak himpunan bagian dari B. Berarti yang pertama adalah kamu cari dulu NB, jumlahnya B. Maksudnya apa Bu? Ingat, N tadi kan jumlah anggotanya, tinggal kamu hitung aja. Jumlah anggotanya B ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, tulis. Banyak himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N ini adalah rumus paten. Kalau mau nyari himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian. 2 pangkat N sama dengan 2, 2-nya tetap. N-nya inilah yang sudah kamu cari tadi. NB, jumlah anggotanya B tadi berapa? 4, tinggal mindahin di sini. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali kan? 2-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4. Berapa? 16, tinggal ngitung. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Sudah, gitu aja. Nomor 8, jika A sama dengan bilangan bulat yang kurang dari sama dengan 15 lebih dari min 5, maka NA, berarti jumlahnya anggota A-nya adalah berapa? Diketahui tadi A isinya anggotanya adalah bilangan bulat yang kurang dari 15, kurang dari sama dengan 15, sama yang lebih dari min 5, lebih dari sama dengan min 5. Ini ada 2 syarat ya. Syarat yang pertama kurang dari 15, syarat yang kedua lebih dari min 5. Berarti bilangan bulat itu adalah bilangan positif sama negatif. Dia lebih dari min 5. Min 5. Kalau lebih itu maju ya. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Terus dia mintanya apa? Yang kurang dari 15. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa 15 ikut? Karena ada sama dengannya. Kenapa min 5 juga ikut? Karena ada sama dengannya. Itu ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? NA. Berarti jumlah anggotanya A ini tadi ada berapa? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 gitu. Jadi intinya kalau ada soal depannya ada N-nya ini, berarti kamu disuruh ngitung jumlah anggotanya ini gitu ya. Oke, 17. Jika NP jumlahnya anggota P itu 100, jumlahnya anggota Q 120, jumlahnya anggota P irisan Q 80, maka jumlahnya anggota P gabungan Q berapa? Ini tuh sama kayak nomor 4. Nah, sama ini bestian, oke? Udah ya, diketahui NP jumlahnya anggota P 100, jumlahnya anggotanya Q 120, jumlahnya anggota P irisan Q itu 80. Ingat, mereka kan jomblo, sendirian, sama-sama sendirian kan, nggak punya pasangan. Berarti nanti ditambah. Nah, karena dia ini berpasangan, punya pasangan, mereka nanti dikurangi. Jadi 100 ditambah 120 terus dikurangi 80. Yang ditanyakan ini yang ditanyakan ini. Yang ditanya ini ya. Yang ditanyakan ini NP gabungan Q. Berarti sama dengan 100 ditambah 120 dikurangi 80. Ditambahkan dulu 220 dikurangi 80, 140. Jadi ingat kalau ada soal kayak gini, jomblo ditambah jomblo dikurangi yang berpasangan gitu ya.